Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Budaya merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dalam kehidupan manusia di dunia. Dari budaya inilah lahir peradaban besar manusia. Selanjutnya mari kita simak pembahasan ini. 30. Tuanku Maharaja Bongsu Pardosi, 1054H, lebih lengkapnya biografi tokoh ini lihat di kumpulan naskah Barus, dijilid dan disimpan di bagian naskah Museum Nasional Jakarta dengan No. ML16. Dalam katalogus Van Ronkel naskah ini yang disebut Bed. Gen. 162, dikatakan berjudul Asal Turunan Raja Barus. Seksi Jawi pertama berjudul Sarakata Surat Catera Asal Keturunan Raja dalam Negeri Barus. 31. Jonggi Manoari. Sebenarnya Jonggi Manoar merupakan nama lembaga adat. Namun yang ingin dibahas di sini adalah orang yang menempati jabatan tersebut pertama sekali. Lembaga Jonggi Manoar atau Menawar merupakan lembaga raja atau perwakilan raja yang dibentuk oleh Tuanku Sultan Marah Laut Pasaribu atau hidup di era Tuanku Maharaja Bongsu Pardosi, 1054H atau Tuanku Mudik atau di Hulu, saat berkunjung ke Luat Sagala Limbong di Toba. Pasaribu, Limbong dan Sagala merupakan keturunan Tatea Bulan. Diceritakan, melalui sejarah Tuanku Batu Badan atau Tambo Barus Hilir, sebuah manuskrip sejarah bertuliskan Arab dan berbahasa Melayu yang masih disimpan oleh Zainal Arifin Pasaribu Raja di Barus, seorang keturunan bangsawan Kesultanan Dinasti Pasaribu, atau Tuanku di Hilir. Manuskrip tersebut telah beredar banyak dalam tesis seorang peneliti dari Australia, bahwa sepeninggalan Sultan Adil Pasaribu, Kesultanan Barus diserah terimakan kepada putranya Tuanku Sultan Marah Laut. Disaksikan oleh semua penduduk kerajaan. Di Barus sendiri terdapat dualisme pemerintahan. Di satu pihak berdiri dinasti Pardosi atau turunan Margapohan dari Sumba, yang dikenal dengan Tuanku di Hulu atau Tuanku Mudik, dan yang satu dinasti Pasaribu dari Tatea Bulan yang dikenal Tuanku di Hilir, penerus kerajaan Hatorusan. Diceritakan bahwa Sultan melakukan perjalanan ke Toba. Tidak diceritakan sebab-sebabnya, tapi diyakini merupakan bagian dari memperluas dan mengambil dukungan dari pihak Toba yang menjadi nenek moyang Pasaribu untuk menghadapi dinasti Pardosi. Kubu Pasaribu sendiri merupakan keturunan Borbor atau Tatea Bulan yang sejak dahulu menghuni Luat Sagala Limbong, di Toba. Persaingan dengan kubu dinasti Pardosi sangat intens. Sehingga perjalanan ini merupakan akibat dari konstelasi politik saat itu. Perjalanan dilakukan melalui sebuah daerah yang bernama Doli atau Dolok sama dengan Dolok Sanggul. Di sana dia bermukim dan sempat berkeluarga dan mendapatkan anak laki-laki. Perjalanan diteruskan ke tujuannya yakni Sagala Limbong. Di sana dia bermukim dan mendapat tempat dari penduduk setempat yang masih kerabatnya. Maka dengan takdir Allah SWT sekalian atau orang-orang Batak itu pun takluklah kepadanya karena tiada dapat melawannya karena Tuanku Sultan Marah Laut terlalu gagahnya. Maka atau masyarakat Batak pun sujudlah menyembah ke bawah Duli yang maha mulia serta diangkatnya jadi akan rajanya di sana. Demikian bunyi sejarahnya. Setelah Sultan Marah Laut memerintah di Sagala Limbong dalam waktu yang lama, dia berpikir untuk kembali ke Barus. Maka masyarakat dan petinggi kerajaan dikumpulkan mendengar titah sang raja. Sultan Marah Laut kemudian berdiri dan mengumumkan kepergiannya. Ya tuan-tuan sekalian, dengarkan hamba berkata, adapun hamba ini negeri hamba sudah lama hamba tinggalkan dan sekarang hamba meminta izin pada tuan-tuan sekaliannya. Hamba hendak berjalan dahulu pulang ke negeri Barus karena hamba sudah lama meninggalkan saudara saya. Namun keinginan tersebut ditolak oleh warga yang menginginkan kehadiran seorang pemimpin yang mempunyai kewibawaan. Maka diambilkan jalan keluar melalui sebuah kompromi, bahwa akan diangkat sebuah perwakilan Sultan di Sagala Limbong. Dan apabila melakukan sebuah upacara yang membutuhkan kehadiran Sultan maka hal itu dapat diwakilkan dalam pengiriman persembahan kepada pihak Sultan di Barus. Sekarang pun hamba perbuatlah akan wakil saya di sini sementaranya hamba belum balik. Kiranya jikalau tidak, hamba berbalik kemari melainkan turut oleh tuan hamba ke negeri Barus. Jikalau hamba tidak ada melainkan anak cucu hamba banyak di Barus kesanalah tuan-tuan menghantar 38 persembahan. Sultan kemudian membentuk dua lembaga perwakilan di Sagala Limbong.
Pertama bernama Raja Jonggi Menawar atau disebut juga Manoar yang berasal dari kata munawar dari bahasa Arab, sebuah nama yang lazim digunakan yang berarti yang menyinari atau yang menerangi. Lembaga kedua bernama Raja Bunga-Bunga. Melalui kedua raja inilah, Sultan memerintah daerah Sagala Limbong dan penghantaran persembahan ke Barus dilakukan. Perjanjian yang dibuat antar pemuka adat saat itu bahwa dalam 1 tahun melainkan 1 kali raja kedua itu mengantar persembahan kuda 1, akan tetapi apabila raja kedua itu membawa kuda persembahan, melainkan merurut membawa kambing jantan gadang seekor pemberi kepada tuanku mudik, karena kami sudah sebuah kota. Demikian bunyi perjanjian tersebut. Tuanku mudik adalah Sultan-Sultan Pardosi yang memerintah di hulu. Perjanjian tersebut selain bernilai adat tapi juga bernilai politik karena hal tersebut mengikat kedaulatan tiap-tiap huta. Maka perjalanan pulang Sultan beserta para pejabat dan hulu balang kerajaan, dilakukan melalui sebuah negeri yang bernama Lintong. Raja Lintong pun menerima perjanjian yang dibuat di Sagala Limbong tersebut. Acara pemberian persembahan tersebut dilakukan setiap tahun. Dimulai dengan datangnya Raja Jonggi Manoar melalui negeri Lintong. Negeri Lintong juga akan ikut memberikan persembahan dan perwakilannya ikut mengantar. Begitu juga daerah-daerah yang dilalui yang menandatangani perjanjian persahabatan dengan Barus. Di antaranya adalah negeri Sihotang, negeri Siringo-Ringo, negeri Manulang, negeri Rambe atau Pakak. Beberapa daerah yang rajanya diangkat oleh Sultan di Barus juga melakukan persembahan. Di antaranya negeri Panggarutan, negeri Dairi, negeri Tombah, negeri Tuka, negeri Gomburan. Semua raja-raja yang disebut terakhir ini diangkat atas persetujuan Kesultanan Barus. Kemudian semua persembahan tersebut dikumpulkan di Istana Raja Tuktung. Dan dalam adatnya Raja Jonggi Manoar akan membeli persalin kain kepada Raja Tuktung. Raja Tuktung adalah kerabat Kesultanan Barus yang istananya berada dalam perbatasan wilayah Barus. Kedudukannya sangat dihormati selain sebagai kerabat kesultanan tapi juga perjalanan menuju Barus harus melalui daerah kekuasaannya. Setelah memberikan penghormatan kepada Raja Tuktung, maka perjalanan ke wilayah Kesultanan Barus pun dilakukan melalui Pangarabuan terus menuju Istana Sultan. Upacara tersebut selalu dipimpin oleh Raja Jonggi Manoar. Kebiasaan ini bahkan sudah terlembagakan dalam adat. Diyakini tujuan utamanya dahulu adalah motif politik dan ekonomi. Motif politiknya adalah bahwa pihak Kesultanan Barus sangat membutuhkan dukungan politik dan moral kepada kelangsungan kesultanan. Di lain pihak, kehadiran perwakilan Kesultanan di Toba sangat dibutuhkan sebagai pemimpin dan penengah di tengah-tengah masyarakat Toba yang terpecah-pecah dan selalu bertikai. Kehadiran mereka juga merupakan persyaratan adat dengan keharusan menghadirkan perwakilan dari keturunan Raja Uti agar upacara adat dan agama menjadi sah. Raja Uti sendiri merupakan tokoh spiritual dalam masyarakat Batak, khususnya bagi kalangan Parbaringin dan Parmalim. Motif ekonominya adalah untuk menjamin kesinambungan hubungan dagang antar dua komunitas Batak. Daerah Toba merupakan daerah pertanian yang menghasilkan banyak komoditas dagang. Sementara itu, daerah Batak pesisir merupakan pelabuhan tempat keluarnya komoditas tersebut ke pedagang-pedagang asing. Lembaga Jonggi Manoar yang dibentuk oleh Sultan Marah Laut merupakan media penghubung antar peradaban Batak di dua kerajaan, Kesultanan Batak di Barus dan Kerajaan Batak Sisingamangaraja. Penulis sejarah Batak kemudian mengenal Jonggi Manoar sebagai sebuah lembaga perlengkapan adat. Lembaga Jonggi Manoar, menurut Sitor Situmorang, Toba Nasae, merupakan tradisi penggambaran pendeta raja, yang mempunyai hubungan istimewa dengan Raja Uti, Barus. Dikatakan bahwa Jonggi Manoar memperoleh kesaktiannya dari Raja Uti lewat pelaksanaan, somba, sebagai ritual berkala. Bahkan diklaim bahwa di masa lalu semua wilayah Toba mengirim sombanya kepada Raja Uti harus lewat Jonggi Manoar. Menjadi tradisi bahwa setiap Sisingamangaraja baru, selain di upacara-upacara khusus di gelanggang berbagai onan wilayah Toba, utusan Raja Barus selalu diundang hadir sebagai kesempatan mengenalnya, yaitu sebagai pada upacara perkenalan Sisingamangaraja di daerah Humbang. Namun dengan punahnya Kesultanan Barus maka berakhir pula tradisi dan kebiasaan tersebut di atas. 32. Tuanku Raja Kecil Pardosi. Lebih lengkapnya biografi tokoh ini lihat di kumpulan naskah Barus, dijilid dan disimpan di bagian naskah Museum Nasional Jakarta dengan No. ML16. Dalam katalogus Van Ronkel naskah ini yang disebut Bet. Gen.
162, dikatakan berjudul Asal Turunan Raja Barus. Seksi Jawi pertama berjudul Sarakata Surat Catra Asal Keturunan Raja Dalam Negeri Barus. 33. Sisingamangara Raja III, Raja Itubungna, tahun 1595 sampai tahun 1627 M34. Sultan Daeng Pardosi. Lebih lengkapnya biografi tokoh ini lihat di kumpulan naskah Barus, dijilid dan disimpan di bagian naskah Museum Nasional Jakarta dengan No. ML16. Dalam katalog Gush van Ronkel naskah ini yang disebut Bet. Gen. 162, dikatakan berjudul Asal Turunan Raja Barus. Seksi Jawi pertama berjudul Sarakata Surat Catra Asal Keturunan Raja Dalam Negeri Barus. 35. Sisingamangaraja IV tahun 1627 sampai tahun 1667. Dengan nama Tuan Sori Mangaraja. 36. Sultan Yusuf Pasaribu. Lebih lengkapnya biografi tokoh ini, lihat sejarah Tuanku Badan atau Tambu Barus Hilir, yang menceritakan silsilah kerajaan Hatorusan di Barus. 37. Sisingamangaraja V tahun 1667 sampai tahun 1730. Dengan nama asli Raja Palongos. 38. Sultan Adil Pasaribu. Lebih lengkapnya biografi tokoh ini, lihat sejarah Tuanku Badan atau Tambu Barus Hilir, yang menceritakan silsilah kerajaan Hatorusan di Barus. 39. Tuanku Dorong Hutagalung. Pendiri Kerajaan Siboga. 40. Sisingamangaraja VI tahun 1730 sampai tahun 1751. Bernama Raja Pangolbuk memerintah di Bakara. 41. Raja Simorang. Pada tahun-tahun 1736 sampai tahun 1740, Raja Simorang dari Tapanuli memimpin penduduk Barus, khususnya Sorkam dan Korlang, mengusir VOC, perusahaan Belanda yang banyak meresahkan atau monopoli perekonomian setempat. Mereka dipimpin oleh Raja Simorang dari Tapanuli dan Raja Bukit. 42. Sultan Marah Tulang Pardosi. Lebih lengkapnya biografi tokoh ini lihat di kumpulan naskah Barus, dijilid dan disimpan di bagian naskah Museum Nasional Jakarta dengan No. ML16. Dalam katalog Gush van Ronkel naskah ini yang disebut Bet. Gen. 162, dikatakan berjudul Asal Turunan Raja Barus. Seksi Jawi pertama berjudul Sarakata Surat Catra Asal Keturunan Raja Dalam Negeri Barus. 43. Sisingamangaraja VII. Dengan nama Ompu Tuan Lumbut memerintah antara tahun-tahun 1751 sampai tahun 1771. 44. Raja Junjungan Tanjung 1757. Raja Junjungan Tanjung berasal dari Sipultak, Humbang, Toba. Dia berkuasa di Kerajaan Sorkam pada tahun 1757 Masehi. Sebagai sebuah daerah yang otonom dari pengaruh Kesultanan Barus, Sorkam selalu berada dalam bayang-bayang hegemoni Raja-Raja Barus. 45. Sultan Munawar Syah Pardosi. Lebih lengkapnya biografi tokoh ini lihat di kumpulan naskah Barus, dijilid dan disimpan di bagian naskah Museum Nasional Jakarta dengan No. ML16. Dalam katalog Gush van Ronkel naskah ini yang disebut Bet. Gen. 162, dikatakan berjudul Asal Turunan Raja Barus. Seksi Jawi pertama berjudul Sarakata Surat Catra Asal Keturunan Raja Dalam Negeri Barus. 46. Sisingamangaraja VIII tahun 1771 sampai tahun 1788. Dengan nama Ompu Sotaronggal bergelar Raja Bukit memerintah pada tahun-tahun 1771 sampai tahun 1788. 47. Raja Maiput Tanjung gelar Datuk Tukang tahun 1778 sampai tahun 1792. Bagian dari dinasti Tanjung. 48. Sultan Marah Pangkat Pardosi 1170H. Lebih lengkapnya biografi tokoh ini lihat di kumpulan naskah Barus, dijilid dan disimpan di bagian naskah Museum Nasional Jakarta dengan No. ML16. Dalam katalog Gush van Ronkel naskah ini yang disebut Bet. Gen. 162, dikatakan berjudul Asal Turunan Raja Barus. Seksi Jawi pertama berjudul Sarakata Surat Catra Asal Keturunan Raja Dalam Negeri Barus. 49. Tuanku Sultan Pasaribu. Lebih lengkapnya biografi tokoh ini,
lihat sejarah Tuanku Badan atau Tambu Barus Hilir, yang menceritakan silsilah kerajaan Hathorusan di Barus. 50. Sultan Raja Kecil Pasaribu. Lebih lengkapnya biografi tokoh ini, lihat sejarah Tuanku Badan atau Tambu Barus Hilir, yang menceritakan silsilah kerajaan Hathorusan di Barus. Bersambung. Sekian untuk pembahasan kita kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Karena admin juga masih dalam tahap belajar, silakan beri komentar dan kritik yang sifatnya membangun, agar kita bisa belajar untuk lebih baik lagi tentang sejarah, ataupun budaya kita. Terima kasih, jangan lupa komen, like, share dan subscribe.